Selamat sore. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman penyelenggaraan kelas bahasa sumber di program studi sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, saya akan mengawali dengan keterangan mengapa sumber-sumber Belanda itu menjadi penting di dalam mempelajari sejarah Indonesia. Nah, penulisan sejarah Indonesia selama ini memang mengandalkan kepada sumber-sumber yang banyak diantaranya ditulis dalam bahasa asing. Dan karena itulah menjadi penting untuk menguasai berbagai macam sumber tersebut yang memang tidak semuanya dapat dengan mudah dibaca oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat sarjana. Nah, kita mengetahui di dalam sejarah Indonesia ada berbagai periode yang pernah terjadi, dan ini meninggalkan dokumen-dokumen yang beragam-ragam. Sebagai contoh misalnya periode kolonial Belanda itu diawali pada abad ke-17 sampai dengan tahun 1942. Dan kemudian juga kita mengenal ada satu periode di dalam periode kolonial Belanda, yaitu periode masa pemerintahan transisi yang ketika itu berkuasa adalah pemerintahan Inggris, yaitu antara tahun 1811 sampai 1816. Kemudian di tahun 42 sampai tahun 45 kita mengenal satu periode pendek yang kurang lebih sepanjang 3,5 tahun yang kita kenal di dalam sejarah Indonesia sebagai periode masa pendudukan Jepang. Dan setelah itulah baru kita masuk ke periode Indonesia Merdeka yang meliputi dari tahun 1945 sampai sekarang. Nah, kalau melihat dari berbagai macam periode yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, terutama periode-periode di mana ketika sumber tertulis mulai tersedia secara cukup lengkap dan cukup banyak, maka kita akan menemukan bahwa periode kolonial Belanda itu adalah periode yang mengcover atau meliputi periode yang paling panjang di antara periode-periode yang lain, yaitu mungkin kurang lebih sekitar 340 tahunan. Dan karena itulah periode ini meninggalkan dokumen yang sedemikian banyak yang menjadi sangat penting sebetulnya untuk bisa diakses oleh para sejarawan dan para calon sejarawan di Indonesia. Nah, karena itulah kemudian penulisan sejarah Indonesia, terutama yang membahas tentang periode kolonial, itu menjadi tidak terhindarkan untuk menggunakan sumber-sumber berbahasa Belanda. Jadi kandungan informasi sumber Belanda yang sangat kaya membuat dokumen ini menjadi sangat penting di dalam penulisan sejarah kolonial Indonesia. Nah, sumber-sumber Belanda ini itu paling tidak sudah bisa menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia dari sejak awal VOC beroperasi di Indonesia, yaitu tidak lama setelah pendiriannya di tahun 1602 sampai dengan abad 18. Dan ini juga terus berlanjut nanti dengan satu periode di mana pemerintah VOC itu digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang periodenya mencakup dari tahun 1800 sampai 1942. Dan kemudian juga patut disebutkan ada sekitar satu periode pendek tadi yang seperti saya sudah singgung sebelumnya antara tahun 1811 dan 1816, di mana di Indonesia ketika itu berkuasalah pemerintah kolonial Belanda di bawah Thomas Stamford Raffles. Yang ketika itu memang sebetulnya secara formal mereka berkuasa di Hindia Belanda, tetapi kita masih bisa menemukan pada saat itu berbagai macam birokrasi dan juga administrasi pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintah kolonial Belanda yang tetap beroperasi terutama di daerah-daerah yang jauh. Jadi dengan demikian sumber Belanda juga masih diproduksi selama masa kolonialisme Inggris. Nah, apa yang menarik adalah bahwa sumber Belanda itu tidak hanya terdiri dari dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah, tetapi sejak masa VOC, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang menghasilkan berbagai informasi dalam bahasa Belanda itu juga terdiri dari berbagai
dokumen yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga swasta, perusahaan-perusahaan swasta, dan juga koleksi-koleksi pribadi dari para pejabat VOC maupun para ilmuwan, dan juga berbagai macam surat menyurat ya yang melibatkan berbagai macam pihak. Jadi dengan demikian sumber-sumber Belanda ini adalah sumber yang cukup atau sangat lengkap ya di dalam menggambarkan sejarah Indonesia dari abad 17 dan sampai paruh pertama abad ke-20. Nah, kalau kita melihat bentuk ataupun berbagai macam ragam dari sumber-sumber Belanda, jadi itu akan kita temukan bahwa mayoritas daripada sumber-sumber Belanda ini kebanyakan adalah berupa arsip-arsip yang dihasilkan oleh pemerintahan kolonial, ya baik itu di masa VOC maupun di masa Hindia Belanda. Dan kebanyakan di antara arsip-arsip itu tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan sampai sekarang arsip-arsip itu masih tersimpan dengan baik dan bisa diakses oleh masyarakat, sehingga ini adalah sebuah sumber informasi yang sangat berharga, yang sangat disayangkan kalau tidak digunakan di dalam penulisan sejarah kolonial Indonesia. Nah, arsip-arsip Belanda, baik arsip VOC atau Hindia Belanda, tidak hanya disimpan di arsip nasional. Sebagian diantaranya juga disimpan di dalam lembaga-lembaga arsip yang ada di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi di Indonesia, yang kebanyakan adalah bermuatan informasi tentang perkembangan masyarakat atau sejarah masyarakat di tingkat lokal. Jadi dokumen-dokumen ini bukan hanya tersimpan di Jakarta, tetapi juga di berbagai lembaga arsip di daerah. Nah, selain dokumen arsip, ada juga sumber-sumber berupa surat kabar dan majalah. Nah, sumber-sumber ini terbit terutama setelah abad ke-19, setelah industri percetakan berkembang, dan kemudian di awal abad 20 setelah politik etis diperkenalkan, semakin banyak surat kabar yang terbit, meskipun bahasanya juga semakin beragam, nanti ada bahasa setelah abad 20 ada bahasa Melayu, juga ada kemudian bahasa-bahasa daerah yang lain, atau bahasa Jawa, gitu ya. Tetapi tetap adalah yang terbanyak adalah koran-koran dan majalah berbahasa Belanda. Nah, sumber-sumber ini sampai hari ini masih bisa diakses, dan itu tersimpan dengan baik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jalan Salemba di Jakarta. Selain itu, sumber-sumber Belanda juga bisa ditemukan dalam bentuk digital. Jadi selain dalam bentuk hard copy atau kertas yang tercetak, sumber-sumber ini juga sudah banyak yang didigitalisasi sehingga bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, sumber-sumber ini sangat memungkinkan ya digunakan sebagai bahan penulisan sejarah. Jadi ada beragam-ragam sumber tentang sejarah Indonesia di masa kolonial yang tersimpan dalam berbagai bentuk. Dan ini adalah suatu potensi sebetulnya yang menunjukkan betapa penting menguasai bahasa yang digunakan oleh sumber-sumber itu. Nah, karena itu maka menjadi penting bagi para mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa sumber, agar bisa mereka itu mendalami dan kemudian juga memahami isi daripada dokumen-dokumen dan kandungan informasinya yang kaya. Nah, karena itulah kemudian bahasa Belanda sebagai bahasa sumber, karena bahasa sumber sebetulnya bukan hanya bahasa Belanda, tetapi di dalam bahasa sumber sejarah Indonesia, bagian yang terbesar ataupun sumber yang terbanyak itu adalah dalam bentuk bahasa Belanda. Ini kuliah bahasa sumber menjadi wajib. Jadi satu mata kuliah yang wajib di Universitas Indonesia, terutama di program studi sejarah. Nah, di dalam pengajaran tentang bahasa sumber ini, sebetulnya ada sasaran yang ingin dituju, yaitu kemampuan mahasiswa untuk dapat memahami teks dan menganalisanya untuk mendapatkan informasi kesejarahan yang bisa mereka gunakan di dalam penulisan atau menghasilkan karya-karya sejarah. Jadi karena itu ada dua mata kuliah
yang ada di dalam bagian daripada upaya dari prodi sejarah untuk mengajarkan tentang bahasa Belanda. Kuliah yang pertama itu adalah kuliah tentang bahasa Belanda dasar, dan ini diberikan kepada mahasiswa tingkat awal. Dan bagian yang selanjutnya adalah bahasa Belanda sebagai bahasa sumber atau kuliah bahasa sumber. Jadi dengan mengikuti 2 mata kuliah ini, itu diharapkan mahasiswa akan mampu membaca teks-teks yang ada di dalam sumber-sumber Belanda dari sejak abad 17 sampai dengan awal abad 20, dan bisa menganalisanya dengan baik untuk diterapkan di dalam penulisan tugas akhir, skripsi, ataupun makalah-makalah yang kemudian akan membantu mereka untuk bisa memahami sejarah Indonesia dari perspektif mereka sendiri. Nah, untuk metode pengajaran, itu, kita menerapkan, metode pengajaran yaitu membaca teks secara langsung. Jadi, mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam atau ingin mengikuti kelas, bahasa sumber, itu diharuskan pertama-tama untuk lulus dari kuliah bahasa Belanda dasar. Ini adalah pengetahuan awal ataupun landasan bagi mereka untuk kemudian masuk ke dalam teks-teks. Nah, kemudian materi atau perkuliahan di dalam kelas bahasa Belanda sumber itu biasanya dijalankan dengan cara membaca teks secara langsung ya. Jadi teks-teks itu kemudian diberikan kepada mahasiswa dari sebuah buku ataupun dari dokumen, dan kemudian langsung dibaca karena mereka sudah memiliki kemampuan bahasa Belanda dasar dan berbekal dengan kamus, dan selanjutnya dengan bersama-sama memahami isi teks itu secara umum sebelum kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam kelas bahasa sumber itu mahasiswa dikenalkan kepada berbagai macam jenis teks bahasa Belanda. Ya, teks-teks itu diperkenalkan yang mewakili periode-periode yang ada di dalam sejarah Indonesia, yaitu teks dari abad 17 sampai dengan teks-teks dari awal abad 20. Jadi pengenalan terhadap teks-teks dan berbagai macam kandungan informasi yang tertulis dalam bahasa Belanda tadi, itu biasanya dilakukan dengan memperkenalkan dari teks-teks yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dari buku-buku sejarah berbahasa Belanda yang ditulis di abad 20, begitu ya, yang sudah menggunakan tata bahasa Belanda modern, dan kemudian secara bertahap itu akan mundur periodisasinya makin ke belakang, ke dalam teks-teks yang ditulis di abad 19, yang sudah mengenal tata bahasa, tetapi sudah mulai ditulis dengan tangan, ya. Dan mungkin juga karena ini bukan bahan tercetak, memiliki kesulitan-kesulitan objektif yang lebih tinggi, dan kemudian teks-teks dari abad 18 yang lebih sulit lagi, dan teks-teks yang tertua abad 17. Jadi dalam metode pengajaran kami biasakan para mahasiswa untuk membaca berbagai macam teks dari berbagai periode, ya, dengan berbagai kandungan informasi yang memang ini sesuai dengan kondisi nyata yang ada di dalam penelitian. Mereka akan menemukan sumber yang beragam-ragam itu yang harus bisa mereka hadapi, dan kemudian juga mereka pahami isinya. Nah, sampai saat ini ada beberapa bahan utama yang digunakan di dalam perkuliahan bahasa sumber di prodi sejarah di Universitas Indonesia. Sumber yang pertama itu adalah kamus, ya, tentu saja setiap mahasiswa harus punya kamus, kamus standar ya, yang bisa membantu mereka memahami kata-kata dan pembentukan kata. Nah, kemudian juga mereka kita wajibkan untuk juga memiliki buku tata bahasa Belanda yang sederhana. Jadi dengan itu akan membantu mereka untuk memahami susunan kata ya, dan juga bagaimana sebetulnya pembentukan kata itu di dalam konteks untuk menangkap maknanya. Nah, selain itu juga ada satu buku penting yang menjadi buku pegangan di dalam perkuliahan, yaitu bahasa Belanda sebagai bahasa sumber. Nah, buku bahasa Belanda sebagai bahasa sumber ini itu memuat berbagai macam contoh teks yang tadi sempat disinggung dalam bagian sebelumnya,
ya. Jadi teks-teks dari dari buku-buku berbahasa Belanda yang ditulis di abad 20 dan kemudian dari buku-buku yang lebih tua awal abad 20 dari contoh-contoh dokumen dari abad 19 dan bahkan dari abad-abad sebelumnya dalam bentuk paleografi. Itu semua ada di dalam buku bahasa Belanda sebagai bahasa sumber 10A. Dan karena itulah buku ini yang diterbitkan oleh Erasmus Staalsentrum menjadi pegangan utama di dalam perkuliahan bahasa sumber. Selain perkuliahan di kelas, kelas bahasa sumber ini ada 2 paralel, kelas bahasa sumber A dan B, dan itu kedua kelas itu dalam 1 kali atau 2 kali dalam 1 semester itu menyelenggarakan perkuliahan lapangan. Perkuliahan lapangan itu dilakukan dengan mengajak para mahasiswa untuk berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, kuliah lapangan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ANRI dan melibatkan para arsiparis dari lembaga ini. Dan merekalah yang akan kita minta untuk memberikan pengantar dan penjelasan tentang arsip-arsip yang tersimpan di ANRI. Kami harapkan dengan demikian para mahasiswa akan mendapatkan informasi dari tangan pertama tentang bagaimana cara penyimpanan, pengelolaan, dan juga pelayanan yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bagi orang-orang yang sangat berminat ataupun ingin melakukan penelitian sejarah. Nah, selama kuliah lapangan, para mahasiswa itu diperkenalkan dengan berbagai sumber yang disimpan di ANRI dan mereka juga akan diajak untuk membaca secara langsung dokumen-dokumen itu dalam kondisi aslinya. Pengalaman membaca dokumen dalam bentuk asli ini sangat penting bagi mahasiswa, karena dengan demikian mereka akan merasakan satu hal yang akan mereka alami ketika mereka nanti turun ke lapangan dan meneliti dokumen, terutama dokumen yang berbahasa Belanda. Di Arsip Nasional Republik Indonesia, para mahasiswa juga diajarkan oleh para arsiparis yang ada di ANRI tentang bagaimana sistem penyimpanan dokumen. Jadi ini adalah hal yang penting yang akan membantu mereka nanti ketika betul-betul melakukan riset untuk menemukan dokumen-dokumen yang mereka perlukan. Karena itulah kuliah lapangan ini menjadi sangat penting dan menjadi bagian integral dari kuliah bahasa sumber yang diselenggarakan oleh program studi sejarah. Ada berbagai kendala yang dihadapi di dalam perkuliahan bahasa sumber. Saya akan sebutkan satu hal yang paling utama, selain masalah-masalah teknis yang lain. Nah, masalah utama itu adalah karena langkanya buku yang bisa digunakan sebagai referensi ya di dalam perkuliahan bahasa sumber ini. Memang kalau kita pergi ke perpustakaan atau ke toko buku, ada banyak sekali buku-buku tata bahasa dan buku-buku percakapan bahasa Belanda yang bisa kita temukan. Tetapi buku yang khusus memberikan materi tentang bahasa Belanda sebagai bahasa sumber terutama untuk bidang sejarah itu sangat sedikit. Nah, inilah problem. Ya, jadi karena itulah menyebabkan kenapa kami itu sangat terbatas di dalam menyediakan bahan untuk pegangan mahasiswa di dalam perkuliahan. Jadi buku tata bahasa sederhana dan kemudian juga buku bahasa Belanda sebagai bahasa sumber untuk bidang sejarah yang kami jadikan pegangan di dalam perkuliahan itu adalah buku terbitan Erasmus Staalsentrum Jakarta dan buku ini terakhir kali terbit tahun 2010. Dan karena itulah kemudian buku ini kami perbanyak dengan cara fotokopi karena sudah tidak tersedia lagi dan tidak dicetak ulang. Nah, inilah problem utama yang kami hadapi sehingga mahasiswa itu mengalami kesulitan untuk menemukan buku-buku yang bisa dijadikan pegangan utama. Tentu kalau buku-buku tata bahasa dan yang lain banyak, tapi buku bahasa Belanda sebagai bahasa sumber, nah itulah problem. Nah, karena itu ini sampai di bagian akhir daripada sharing pengalaman ini.
Jadi sampai hari ini karena kesulitan-kesulitan yang tadi kami sampaikan ya, jadi kebanyakan daripada mahasiswa kami itu lebih banyak, meneliti, tema-tema sejarah Indonesia kontemporer, ya. Problemnya adalah penguasaan terhadap bahasa Belanda. Jadi meskipun mereka mengikuti kuliah ini, tapi kuliah ini, mungkin, eee, tidak, ataupun, belum berhasil mendorong mereka untuk betul-betul berani menggunakan sumber-sumber Belanda. Ada tentu saja satu 2 atau mungkin bahkan sampai 5 mahasiswa dalam setiap angkatan yang kemudian, punya keberanian untuk meneliti, sejarah kolonial yang menggunakan sumber-sumber, Belanda. Ya tetapi ini tentu saja harus terus, kita dorong agar jumlahnya semakin bertambah. Jadi pengetahuan tentang, sejarah kolonial yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia, selama ini, sebagai dampak dari kurangnya minat terhadap, sejarah kolonial, itu, didominasi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti asing yang memang menguasai bahasa Belanda dengan baik. Dan kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa menjadi sangat penting untuk mengajarkan, ataupun membuka kelas bahasa, sumber, terutama adalah bahasa sumber Belanda di Universitas Indonesia. Jadi dengan kemampuan membaca sumber Belanda yang baik, maka kita dapat mengharapkan bahwa, para sejarawan Indonesia akan mampu menyajikan satu perspektif yang lebih baik tentang sejarah kolonial, Indonesia dari kacamata Indonesia. Nah, saya kira, itulah, hal utama yang, saya bagikan dalam kesempatan ini dan mudah-mudahan hal ini bisa memberi gambaran tentang, perkembangan dan juga mudah-mudahan juga masa depan yang lebih baik bagi pengajaran, bahasa sumber di Universitas Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya.